Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asatria Ananda dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Ataullah dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 26. Saya akan menjelaskan mengenai tentang teks eksplanasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang kedua, contoh teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, kita bahas pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Yang kedua, contoh teks eksplanasi seperti 1. Proses terjadinya hujan, 2. Proses terjadinya angin tornado, 3. Proses terjadinya tsunami. Yang ketiga yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, simpulan atau penutup interpretasi. Yang keempat, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informatif yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Menggunakan kata penanda urutan. 6. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Saya akan membacakan contoh teks eksplanasi dari kelompok kami yang berjudul Banjir. Di dalam contoh teks eksplanasi terdapat tiga struktur. 1. Pernyataan umum. 2. Sebab akibat. 3. Simpulan. 1. Pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi di sekitaran daerah yang dialiri aliran sungai yang membuat aliran air yang berlebihan dapat merendam daratan. Banjir dapat diartikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan yang luas sehingga menutupi permukaan suatu kawasan. Banjir dapat berarti masuknya pasang laut. Kemudian, banjir juga terjadi karena adanya volume air yang besar yang dapat ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Sebab akibat. Saat banjir terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air, misalnya akibat hujan, dan tidak dapat terserap dengan cepat atau orientasi lemah atau penguapan rendah. Rangkaian badai yang bergerak ke daerah yang sama. Tutupan pohon berperan sangat penting untuk mengurangi terjadinya banjir ketika tutupan pohon berkurang. Keseimbangan lingkungan sekitarnya juga akan mudah terganggu. Air hujan yang turun akan sulit diresap oleh tanah dan lebih banyak menjadi aliran air di permukaan. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi, umumnya melebihi 100 mm per hari, dan dalam waktu yang cukup lama, kerap akan berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Bencana banjir banyak dipengaruhi oleh kondisi topografis wilayah atau kemiringan lereng, yang semakin curam kecepatan aliran akan semakin cepat dan akan meningkatkan daya rusak saat terjadi banjir. Banjir juga dapat terjadi karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. 3. Simpulan atau penutup atau interpretasi. Akibatnya, banjir mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, fasilitas umum, dan dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia sebaiknya tetap menjaga lingkungan seperti membuang sampah di tempat sampah, melakukan tebang pilih, dan membersihkan aliran air yang tergenang sampah. Dari teks eksplanasi banjir tersebut, kita mendapatkan konjungsi kausalitas. Contohnya, akibatnya, maka dari itu, karena, dan sehingga. Yang kedua, kita mendapatkan konjungsi kronologis. Contohnya kemudian. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan keterangan waktu. Contohnya yaitu waktu yang cukup lama. Yang kedua, contohnya saat banjir terjadi. Dan yang ketiga, contohnya melebihi 100 mm per hari. Yang terakhir, kita mendapatkan data dan fakta, yaitu banjir terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air akibat hujan dan tidak dapat terserap dengan cepat atau orientasi lemah atau penguapan rendah. Rangkaian badai yang bergerak ke daerah yang sama. Tutupan pohon berperan sangat penting untuk mengurangi terjadinya banjir ketika tutupan pohon berkurang.
Keseimbangan lingkungan sekitarnya juga akan mudah terganggu. Air hujan yang turun akan sulit diserap oleh tanah dan lebih banyak menjadi aliran air di permukaan. Intensitas yang tinggi, umumnya melebihi 100 mm per hari. Dan dalam waktu yang cukup lama, kerap kali berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Bencana banjir banyak dipengaruhi oleh kondisi topografis wilayah atau kemiringan lereng yang semakin curam. Kecepatan aliran akan semakin cepat dan akan meningkatkan daya rusak saat terjadi banjir. Banjir juga dapat terjadi karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.